Maka setiap kepemimpinan kita akan ditanyakan bagaimana cara memimpin negeri ini. Seperti misalkan ditanyakan seorang presiden yang begitu luas cakupannya, ditanyakan, akan dipertanyakan bagaimana cara engkau memimpin, bagaimana, apakah adil, apakah tidak adil, apakah kepemimpinan engkau penuh dengan kebohongan atau penuh dengan kezaliman dan yang lain sebagainya. Jadi semua hal itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berat bagi seorang pemimpin, karena jikalau bawahan kita atau masyarakat kita banyak yang melakukan kemaksiatan, kita diam saja, kita membiarkan saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sayyidul musyaffi'ina yaumal qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini seperti biasa Al-Fakir akan menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai tentang kepemimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Umar radhiyallahu an mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, fal imamu ra'in wa mas'ulu an ra'iyatihi, war rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baitihi zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Yang artinya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati, kalian semua adalah pemimpin dan akan ditanyai tentang kepemimpinan kalian. Baik pemimpin diri kita, pemimpin rumah tangga, atau pemimpin yang ada di sekitar kita, seperti RT, RW, kepala desa, kepemerintahan yang lainnya seperti bupati, gubernur, dan presiden. Nah, ini pemimpin. Maka setiap kepemimpinan kita akan ditanyakan bagaimana cara memimpin negeri ini. Seperti misalkan ditanyakan seorang presiden yang begitu luas cakupannya, ditanyakan, akan dipertanyakan bagaimana cara engkau memimpin, bagaimana, apakah adil, apakah tidak adil, apakah kepemimpinan engkau penuh dengan kebohongan atau penuh dengan kezaliman dan yang lain sebagainya. Jadi semua hal itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berat bagi seorang pemimpin, karena jikalau bawahan kita atau masyarakat kita banyak yang melakukan kemaksiatan, kita diam saja, kita membiarkan saja, maka kita akan kena imbas dosanya. Seperti dalam rumah tangga atau dalam diri kita, membiarkan kezaliman, tidak ada peraturan yang lainnya, tidak kita tekankan, tidak kita nasihati masyarakat kita, contoh di bidang RT atau RW dan lain-lainnya, maka jikalau kita membiarkan, kita akan kena imbasnya. Karena kita pemimpin, maka harus kita gunakan kepemimpinan ini dengan seadil-adilnya. Kepemimpinan ini bagaimana supaya
masyarakat makmur, bagaimana supaya masyarakat taat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah kepemimpinan, berat sebagai pemimpin. Fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang imam merupakan pemimpin dan ia akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Nah, sama, seorang imam merupakan pemimpin juga, maka akan ditanyai kepemimpinannya selama di dunia ini, akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya bagaimana cara memimpinnya gitu. Warrajulu ra'in fi ahlihi. Dan seorang lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya. Kita bapak-bapak, seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini maka akan ditanya oleh Allah bagaimana cara memimpin keluarganya. Kita sebagai laki-laki ialah pemimpin keluarga, maka akan dipertanyakan oleh Allah bagaimana cara engkau mendidik anak, bagaimana cara engkau menasihati anak, mendidik istri, mengarahkan istri, anak, keluarga kita kepada jalan yang benar, supaya keluarga kita tahu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan dipertanyakan oleh Allah. Kenapa engkau lihat anakmu atau istrimu melakukan kesalahan, kemaksiatan, tapi engkau diamkan saja? Berat juga pemimpin keluarga, berat. Karena kenapa? Karena seorang anak, jikalau kita biarkan ada anak kurota ayun, ada anak yang membawa kita, menjerumuskan kita ke neraka. Misalkan ada contoh kisah, seorang orang tua rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin sedekahnya, tapi dia lupa cara mendidik anak. Anaknya terjerumus, anaknya tidak diarahkan oleh orang tuanya sama sekali belajar syariat Islam. Anaknya tidak sama sekali diarahkan untuk masuk ke pengajian-pengajian, suruh belajar Al-Quran dan yang lainnya. Ini anak. Nah, nanti ketika kita misalkan di hadapan Allah masuk surga, orang tua ini, anaknya berteriak, dia di neraka. Karena kenapa? Dia akan bisa menarik orang tuanya ke neraka, karena anaknya selama hidupnya di dunia sama orang tuanya dibiarkan saja, sama orang tuanya tidak diarahkan mendekatkan diri kepada Allah, sama orang tuanya anaknya tidak diarahkan untuk belajar syariat Islam. Itu penting bagi seorang laki-laki, harus bisa memimpin keluarganya. Sama halnya dengan istri kita, kita ajari istri kita, kita pelajari, ayo kita nasihati, kita ajak ke jalan yang benar, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibiarkan saja. Maka seorang istri jikalau keluar rumah tidak memakai hijab atau tidak izin kepada suaminya, atau misalkan seorang istri keluar rumah tanpa menutup auratnya, terbuka auratnya, keluar rumah, dan si suaminya ini ridho atas perbuatan istrinya tersebut, maka ini akan membebankan si suaminya ini. Maka akan membebankan si suaminya, akan tertarik juga kena imbasnya. Maka kita sebagai pemimpin, sebagai laki-laki harus bisa semaksimal mungkin menjaga keluarga kita, menjauhi keluarga kita dari api neraka. Semaksimal mungkin kita ajak keluarga kita untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya terhindar dari api neraka. Ini seorang laki-laki. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatihi. Dan seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah tangga suaminya. Kelak ia akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Ini seorang wanita juga adalah pemimpin bagi rumah tangganya, rumah tangga suaminya. Ia juga akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Seorang wanita harus bisa menjadi yang namanya madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasatul ula, gitu, bagi anak-anaknya. Maka harus bisa seseorang istri ini
harus bisa mendidik anaknya, harus bisa menjaga harta suaminya gitu. Karena bagaimanapun juga seorang istri ialah pemimpin di keluarganya, yang mengatur ini itu juga harus semaksimal mungkin. Maka itu akan ditanyai oleh Allah Subhanahu, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang pelayan atau seorang pembantu adalah pemimpin bagi harta tuannya, dan kelak ia akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Seorang pembantu, seorang khadim, seorang pelayan, pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, ia adalah pemimpin untuk bisa menjaga harta tuannya, harta dunungan, harta tuannya, harta bosnya misalkan. Kita harus bisa menjaga. Seorang pemimpin, seorang pembantu ini harus benar-benar jujur dalam menjaga harta tuannya ini. Gitu. Seorang pembantu diamanatkan oleh tuannya untuk menjaga ini, menjaga itu, atau membersihkan ini, membersihkan itu, atau merawat anaknya, maka harus semaksimal mungkin ia berlaku jujur. Karena bagaimanapun juga khadim ini akan ditanyakan, pembantu ini akan dipertanyakan oleh Allah, akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara engkau menjadi seorang pembantu? Apakah kau menjadi pembantu yang jujur? Apakah kau menjadi pembantu yang adil? Apakah kau menjadi pembantu yang taat kepada tuannya dan yang lain sebagainya? Akan tanyakan semuanya. Dan yang paling penting, wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatim. Dan setiap kamu adalah pemimpin, dan kelak akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Yang intinya setiap kita sebagai manusia adalah pemimpin, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, bagi kerabat, bagi keluarga dan yang lain sebagainya. Apapun profesinya kita, apapun jabatan kita, apapun titel kita, semuanya ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentang bagaimana cara kita hidup di alam dunia ini, tentang bagaimana cara kita menjadi pemimpin ini, semuanya akan ditanggungjawabkan oleh Allah. Menjadi pedagang akan ditanya oleh Allah, apakah kau menjadi pedagang yang jujur? Apakah kau pedagang yang benar-benar mengikuti syariat Nabi, syariat Islam? Akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Menjadi seorang petani ditanyakan oleh Allah, apakah kau menjadi petani yang benar-benar jujur atau hanya, dan yang lain sebagainya. Semuanya yang kita ini di alam dunia ini yang kita kerjakan, apapun itu bentuknya, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa terhindar dari ini semua. Mulut kita tidak bisa bicara, karena anggota tubuh kita yang akan bicara semuanya, yang akan menyaksikan semuanya. Maka dari itu, mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam mengerjakan kebaikan, selalu istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadahnya subhanallah. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi pemimpin yang bijak, yang adil, yang arif, yang luar biasa, yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Bila mana ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.